Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah siang ini tepatnya hari Minggu, hari Ahad, di mana di hari Minggu ini merupakan salah satu hari kunjungan untuk wali santri yang ingin menjenguk putranya, yang ingin mengirim atau membawa pesanan-pesanan anak ketika berkunjung ke PPA. Kami bersama para wali santri, khususnya yang sekarang kebetulan di samping saya ada orang tua saya, ada sahabat Bapak Saleh, Bapak Saleh dari Batu Aji, dan masih banyak wali-wali santri yang lain, yaitu memikirkan bagaimana caranya PPA supaya lebih cepat berkembang, bukan hanya berkembang tapi cepat berkembang, lebih cepat maju. Tentunya kami berpikir bukan hanya tentang program yang berkaitan dengan tahfidnya, supaya anak-anak ini tidak condong atau tidak terlalu fokus ke salah satu bidang, tetapi kami menginginkan bahwa PPA ini salah satu pondok PPA, Pondok Pesantren Agron Nurul Islam, kawasan Kampung Berdaya. Kami selaku pengasuh ingin adanya pesantren ini, anak-anak yang ada di PPA bisa menjadi santri-santri multifungsi. Bukan hanya sekedar hafal Al-Qur'annya, bukan hanya sekedar hafal hadisnya, kitabnya, tetapi mereka keagroan, pertanian atau perkebunan, orang tua santri, wali santri untuk bersama-sama mengajarkan kalinya. Dan kebetulan hari ini merupakan hari kunjungan. Bapak Saleh berkomitmen setiap bulannya minimal 1 kali setiap bulannya untuk mengajar, memberikan pengertian, pemahaman tentang pelajaran yang berkaitan dengan kelistrikan atau elektronik. Walaupun kami yang ada di PPA ini adalah sifatnya informal, yakni memang berkaitan dengan pondok pesantren salaf, tidak ada SMP-nya, tidak ada jurusan formalnya, baik SMP maupun SMK ataupun SMA, tetapi anak-anak ini tentunya kami arahkan agar mereka juga bisa mengenyam, bisa menimba tentang pendidikan-pendidikan sebagaimana semestinya yang ada di formal. Diajarkan tentang pendidikan yang berkaitan tentang teknologi, kelistrikan, elektronik, dan sebagainya. Selebihnya insya Allah akan dijelaskan apa yang akan diajarkan oleh orang tua kita, sahabat saya, Bapak Saleh yang akan memberikan pengertian, pemahaman tentang dunia kelistrikan. Semoga dengan adanya pendidikan ini tentunya bisa menambah tunjangan atau nilai plus kepada anak-anak mengenai tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu kelistrikan atau ilmu teknologi elektronik. Terima kasih untuk sahabat-sahabat FB, sahabat-sahabat yang di luar. Doakan kami semoga adanya program ini bukan hanya sekedar tontonan, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi memang kami sungguh-sungguh menginginkan adanya anak-anak PPA ini bukan hanya fokus ke dunia pendidikan agamanya, tetapi mereka
menginginkan untuk menjadi seorang santri yang multifungsi. Al-Qur'annya dapat, hadisnya dapat, kitabnya dapat, kewirausahaan dapat, karate atau silatnya dapat, agronya dapat, kelistrikannya dapat, atau hal-hal yang lainnya. Dukung kami, doakan kami untuk sahabat-sahabat FB, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Sudirman, Ibu Haja Elsa, Bapak Direktur semuanya yang ada di Nurul Islam Group, dan Ibu Bapak yang menonton, yang menyaksikan daripada streaming ini, doakan kami, ikutin kami terus, jangan lupa like and share, subscribe, jangan lupa. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu saya mendengar cerita dari kiai kalian dan saya sangat prihatin mendengarnya. Ada salah satu di antara anak-anak kita di sini mungkin yang dipesan sama Ustadz, tolong ambilkan saya alat ini, tetapi yang diambil ternyata bukan alatnya, lain yang disuruh, lain yang diambil. Oke, jadi itu makanya saya sangat prihatin dengan ceritanya Pak Kiai kemarin, sehingga saya insya Allah bersedia memberikan sedikit pengetahuan yang saya tahu. Kita harus punya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu di kelistrikan yang ini. Di situ ada arus listrik apa tidak? Itu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan salah satu instalasi listrik, yang contoh salah satu di antara kabel kita sini ada yang putus, kita tidak mungkin langsung memegang kabelnya atau menyambung kabelnya dengan secara memegang, ya. Jadi dengan cara tes pen tadi ini, cara penggunaannya pun berbeda dengan obeng yang lain. Ini bentuknya kayak obeng ya, obeng. Jadi cara penggunaannya itu ini ditempelkan di kabel yang terbuka, ujung belakang dipegang. Nah di sini ada bola lampu, ya, ada lampu di dalam sini ya. Jadi kalau dia menyala berarti di kabel yang ujung kita sentuhkan ini bakal menyala. Oke, inilah salah satu fungsi daripada tes pen. Yang kedua, kalau kita bekerja di kelistrikan, kita juga butuh namanya gunting kabel. Apa namanya? Gunting kabel. Apa namanya? Gunting kabel. Jadi di sini kita juga butuh gunting. Kenapa kita butuh gunting seperti ini? Karena ini kita ini termasuk setnya nggak ada. Ya, ini saya salah bawa gunting. Jadi kalau kita menggunting kabel itu, kalau ini ada arusnya yang kita gunting, karena kita tadi belum tahu itu ada arus apa tidak, ini kita tidak akan kesetrum selama kita tidak menyentuh besi di sini. Makanya di sini ada pelapis karet atau plastik yang jadi kita menggunting tidak memegang besi. Itu bakal membuat kita aman. Tapi lebih amannya putuskan dulu arus listriknya. Kita coba dulu dengan menggunakan tes pen, baru kita menggunting kabel. Oke, lanjut. Jadi tadi ini kita punya gunting, tes pen, kita punya tang. Ini ada tang. Di sini ada tang ini. Apa namanya? Nah, jadi jangan salah lagi ya, nanti disuruh sama Ustadz, tolong ambilkan saya obeng. Yang diambil tang. Kan malu nanti jadinya kan. Nah itu. Jadi ini fungsinya tang untuk menjepit atau menggulung kabel. Kita nyambung kabel, kalau itu pun ada arusnya yang memang betul-betul tidak bisa diputus, kabel yang kita sambung ini tidak boleh terputus. Kenapa? Karena kalau kita putuskan arus listrik, maka semua akan gelap. Jadi kita menggunakan tang, menyatukan satu demi satu, kita putar pakai tang. Ingat, jangan sampai menyentuh besinya. Oke, itu fungsinya. Jadi putar. Nah, inilah fungsi tang. Oke ya, fungsi tang untuk menjepit dan memelintir kabel yang memiliki arus. Tapi lebih safety-nya lagi, matikan dulu arusnya. Oke. Kita masuk ke obeng. Obeng ini ada dua macam. Ya. Di sini ada yang obeng
plus, ada yang min. Jadi yang plus modelnya kayak tanda tambah ya. Ini apa namanya tadi? Hah? Oh, yang plus. Ya, itu. Kalau gini? Minus. Oke, minus. Oke, pandai. Coba lagi-lagi. Lagi mau yang apa nih? Minus. Oke, kalau gini? Minus. Oke, tambah ke plus ya. Oke. Dihafalkan, diingat-ingat, Ingat terlagi ditanyakan satu persatu kalau perlu. Ya. Nanti kita tanya lagi ya. Nah, kita pun butuh pisau. Fungsinya pisau apa di sini kalau kita di dalam kelistrikan? Menggunakan gunting untuk mengupas kabel. Bisa, tapi lama. Dengan cara jadi supaya lebih cepat menggunakan pisau cutter. Ini namanya apa tadi? Nah, setelah ini saya coba masuk ke sini. Ini namanya, ada yang paham nggak ini? Ada yang tahu? Nah, test meter, betul. Ada yang tahu ini test meter atau avometer, ya kan? Atau avometer. Ini fungsinya banyak. Ini berfungsi untuk di listrik, elektronik, elektronik dan kelistrikan. Jadi di sini kita ada voltase, ada ohm, ada hertz, dan ada mega ampere. Oke ya. Jadi kalau kita tidak memiliki test pen tapi kita punya ini lebih bagus lagi karena kita bisa ukur berapa tegangan listrik yang kita punya. Nah, contoh dari PLN kita dapat 220 watt, ya kan? Setelah kita ukur ternyata nyampe di sini cuma 80 watt. Oke, mengukur arus listrik, dan bisa juga mengetahui bisa dijadikan test pen juga dengan cara contoh seperti ini. Kita menggunakan di ohm.